Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah dan tidak menentu, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam mencegah kebencanaan agar masyarakat lebih waspada dan cepat tanggap untuk membantu proses evakuasi ketika bencana terjadi. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah turut melibatkan masyarakat dalam mencegah kebencanaan agar masyarakat lebih waspada dan cepat tanggap membantu proses evakuasi ketika bencana terjadi. Anggota Komisi 5 DPR RI Taman Nuri menyampaikan, di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah dan tidak menentu, perlu ada kesiapsiagaan personil Basarnas dalam membantu masyarakat yang terkena bencana, baik itu banjir, gempa bumi, maupun tanah longsor. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam menangani bencana juga harus mulai dijalankan Basarnas. Latihan fisik Basarnas ini terhadap orang-orang yang ada di lapangan perlu ditambah dengan tenaga masyarakat. Kondisi ekstrim sekarang ini tanpa kemauan yang keras, tanpa manajemen yang baik Basarnas, ya kita khawatir segala macam musibah-musibah yang ada di lapangan tidak bisa tertackle sedemikian rupa. Hal senada disampaikan Syarif Abdullah Al-Qadri, bahwa kesiapsiagaan personil Basarnas mutlak diperlukan agar lebih cekatan saat membantu masyarakat yang menjadi korban bencana. Kita minta kepada BMKG Basarnas itu untuk mempersiapkan baik dari sisi sumber daya manusianya maupun infrastrukturnya berkaitan dengan peralatan dan sebagainya. Supaya ketika terjadi bencana itu semua ini bisa siap gitu ya. Karena apalagi udah bulan-bulan sekarang ini, ya memang ini yang harus BMKG maupun Basarnas harus betul-betul mempersiapkan itu. Oki dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Di tengah maraknya pencurian ikan di wilayah perbatasan di Indonesia, anggota Komisi 4 DPR RI mendorong peningkatan anggaran pengawasan dan pengamanan laut di Kementerian Kelautan dan Perikanan agar masalah pencurian ikan dapat ditanggulangi dengan baik. Di tengah maraknya pencurian ikan di wilayah perbatasan Indonesia, anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro mendorong peningkatan anggaran pengawasan dan pengamanan laut. Darori menyebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP perlu mengoptimalkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta berharap beberapa arah kebijakan rencana kerja pemerintah tahun 2024 yang pro-nelayan dapat dilanjutkan sesuai dengan anggaran yang ada. Mengenai pengawasan pengamanan perairan, karena kita berbatasan dengan 10 negara dan ini yang perlu jadi perhatian, hampir negara-negara oknum daripada para nelayan di luar kita itu banyak mengambil ikan di kita. Sedang kemampuan pengawasan kita, walaupun kita di backup oleh Angkatan Laut dan Bakamla dan lain-lain, tapi masih banyak yang hilang ikan kita. Nah ini maka didorong agar anggaran pengawasan itu ditingkatkan sehingga di perbatasan 10 negara ini ya, menurut catatan itu banyak sekali ikan yang dibawa karena ikan itu bergerak ya, tidak batasnya sulit ya, tapi ini kewajiban kita jika terlambat. Misalkan seperti di Laut Cina Selatan itu masalah penangkapan ikan dari berbagai oknum negara tetangga kita masih ada di situ. Nah itulah salah satu yang didorong oleh kita. Dalam rapat tersebut, Kementerian KKP menjelaskan beberapa arah kebijakan RKP tahun 2024 guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di antaranya, memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, serta pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Rifki dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Salah satu proyek strategis nasional yaitu pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak dibagi menjadi 2 seksi. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI meminta pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan untuk mempercepat pembangunan seksi 1 agar tidak menghambat efektivitas pembangunan seksi 2.
Salah satu proyek strategis nasional di Jawa Tengah adalah proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak dengan panjang 26,4 km. BAKN DPR RI meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan untuk mempercepat pembangunan Seksi 1. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya menjelaskan, BAKN meninjau progres Tol Semarang-Demak yang pembangunannya menggunakan anggaran bersumber dari APBN. Temuan di lapangan menunjukkan pembangunan Seksi 1 mengalami hambatan teknis terkait pembebasan lahan dan reklamasi. Wahyu meminta pemerintah segera menuntaskan permasalahan ini untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Seksi 1. Ya, justru di situ kan kita melihat ini kan sebenarnya masalah teknis. Masalah teknis kan seharusnya bisa lebih cepat diselesaikan oleh pemerintah, ya kan? Jadi ada hal-hal yang lain. Kalau masalah teknis, ya masalah kebijakan, masalah peraturan yang seharusnya segera direspon oleh pemerintah sehingga tidak ada terkendala. Harapannya ya bisa dipercepat, semakin cepat semakin bagus. Kalau kita lihat tadi Seksi 1 itu juga berfungsi sebagai retaining wall untuk menahan banjir aerob ya. Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak dibagi dalam 2 seksi melalui skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha KPBU. Seksi 1 Semarang Kaligawe Sayung dengan panjang 10,39 km merupakan porsi pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar 10 triliun dari APBN. Sementara Seksi 2 Sayung Demak sepanjang 16,01 km merupakan porsi BUJT yang dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan dan PT Wika Konsorsium. Dari Jawa Tengah, Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, bulan suci Ramadan menjadi momentum saling memaafkan dan berbagi kasih kepada sesama. Ketua Komisi 8 DPR RI, Asyabul Kahfi meminta seluruh umat Islam di Indonesia untuk menghargai dan menghormati perbedaan awal bulan Ramadan 1445 Hijriah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Sidang isbat merupakan metode yang dilakukan pemerintah untuk menentukan bulan Hijriah dengan mengesampingkan berbagai perbedaan yang ada dan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan tidak mengurangi kualitas seorang muslim ataupun menegaskan pendapat ormas Islam tertentu. Saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Ketua Komisi 8 DPR RI Asyabul Kahfi meminta seluruh umat Islam di Indonesia untuk menghargai dan menghormati perbedaan awal bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ia pun meminta masyarakat menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum saling memaafkan dan berkasih sayang. Menurut Asyabul, sidang isbat merupakan metode yang dilakukan pemerintah untuk menentukan bulan Hijriah dengan mengesampingkan berbagai perbedaan yang ada dan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Pihaknya turut menghargai diskusi dan konsultasi yang telah dilakukan pemerintah dengan berbagai stakeholder untuk memperoleh pandangan yang luas dan konstruktif terkait penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ini adalah waktu di mana kita dituntut
untuk memperhatikan perbedaan pendapat yang ada sambil tetap mempertahankan semangat persatuan dan persaudaraan. Kami menghormati semua pandangan dan berharap bahwa sidang isbat ini akan mencapai kesepakatan yang harmonis dan memberikan kepastian kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai ibadah puasa. Saya ingin menekankan pentingnya menjaga saling menghormati dan memahami di antara kita. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan seharusnya tidak mengurangi persaudaraan kita sebagai umat Islam. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan tidak mengurangi kualitas seorang Muslim ataupun menegasikan pendapat ormas Islam tertentu. Terlebih, bulan suci Ramadan seharusnya dapat menjadi momentum meningkatkan ketakwaan dan kesabaran sehingga semangat persatuan tetap hidup. Untuk itu DPR mengajak semua pihak untuk terus berdialog dan berdiskusi demi mencapai pemahaman bersama yang akan membawa pada persatuan dan kebersamaan umat Islam. Masyarakat juga harus menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, niat yang suci, dan semangat membara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya mengajak semua pihak untuk terus berdialog dan berdiskusi demi mencapai pemahaman bersama yang akan membawa kita pada persatuan dan kebersamaan umat Islam. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, niat yang suci, dan semangat yang membara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita gunakan momentum ini untuk memperkuat tali silaturahmi, memaafkan kesalahan orang lain, dan menyebarkan kasih sayang kepada sesama. Kepada masyarakat, saya juga menghimbau agar kita semua saling mendukung dan membantu, terutama kepada mereka yang mungkin memerlukan bantuan lebih di bulan yang berkah ini. Marilah kita menjadi umat yang rahmatan lil alamin, membawa manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan kita semua. Ada yang dari pihak Muhammadiyah dan bulan tanggal 11, dari pihak NU tanggal 12 ya. Dan ini kami harapkan saling menghormati ya. Dan juga terkait dengan kami mengharapkan nanti dalam bulan Idul Fitri ya. Dalam Idul Fitri kami berharap berharap kalau bisa meskipun ada perbedaan, tapi Idul Fitri perbedaan di dalam bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, tapi kami berharap nanti Idul Fitri itu ada kebersamaan ya. Jadinya tidak ada perbedaan ya, mudah-mudahan ini saling untuk menghormati lah. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Agama menggelar sidang isbat menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Hasilnya, puasa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Sidang isbat ini melibatkan tim hisab dan ruqyat Kementerian Agama, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Kenaikan harga beras pada bulan puasa 2024 tidak lepas dari adanya ketidakseimbangan supply and demand serta dampak badai El Nino yang menyebabkan petani gagal panen. Pemerintah berencana melakukan impor beras untuk menstabilkan supply and demand tersebut. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Anda kembali di TVR 17. Terkait rencana impor yang akan dilakukan pemerintah, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia R. Marini, berpendapat bahwa pemerintah harus menyediakan bibit, pupuk, dan pengelolaan pertanian yang modern untuk mengantisipasi kekurangan pangan serta lahan cetak sawah tidak boleh dialihfungsikan. Selengkapnya berikut wawancara rekan kami, Vincent Aldi dari Gedung Nusantara DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara, di mana pemirsa seperti yang kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini kebutuhan akan bahan pokok meningkat dan pastinya diikuti dengan meningkatnya harga kebutuhan tersebut. Dan di mana pemirsa seperti komoditas seperti beras, telur, ayam, dan bahkan sayur-sayuran juga meningkat. Namun meskipun demikian pemirsa telah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa harga beras di pasaran sudah mulai turun seiring dengan ketersediaan di pasaran yang sudah mulai memadai. Namun permasalahan lain timbul pemirsa, yaitu tentang distribusi yang belum mengcover di daerah 3T maupun daerah yang masih terkena bencana alam. Dan untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama saya Wakil Ketua dari Komisi 4 DPR RI, yaitu Ibu Anggia R. Marini. Bu, bagaimana Pak menanggapi dari distribusi bahan pokok yang masih belum mengcover maksimal ini? Ini perlu dicermati dan perlu segera diselesaikan karena kebutuhan bahan pokok, kebutuhan pangan itu kebutuhan vital ya, fundamental dan harus tersedia, apalagi sekarang Ramadan, habis itu Lebaran pasti kebutuhannya meningkat. Oleh karena itu harus segera diselesaikan, harus terdistribusi dengan baik. Sebenarnya tidak hanya masalah distribusinya, tetapi sebenarnya negara kita, saya akan lebih ke dalam ya, negara kita ini masih punya masalah di ketersediaan pangan juga. Harusnya kita kan sudah mengalami panen ya, tetapi kan mundur karena El Nino. Dan ini harus diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Belum lagi kalau kita bicara tentang lahan pertanian yang berkurang. Artinya ketersediaan pangan kita terancam. Dan negara menurut saya dalam kesempatan ini kita sedang rapat dengan Menteri Pertanian harus punya perhatian yang extraordinary. Jangan dianggap business as usual seperti tahun-tahun berikutnya, tetapi harus ada prioritas untuk ketersediaan pangan, termasuk juga ketersediaan terutama untuk beras dan bahan pangan yang lain yang menjadi kebutuhan pokok gitu. Untuk ketersediaan beras pangan sendiri Bu, kan karena udah ada juga yang impor datang dan mendekati juga masa panen raya itu, apakah nanti kan jadinya surplus Bu? Dan bagaimana dari kesejahteraan dari petani itu sendiri Bu? Bener nih surplus nih pertanyaan saya. Ayo tunjukkan bener ini surplus. Artinya gini, ayo kita serius melihat bener enggak. Kalau impor menjadi salah satu cara untuk mengobati keterbatasan ketersediaan. Tetapi apakah terus-menerus mau impor? Gitu loh pertanyaannya. Apakah terus-menerus kita akan impor terus? Padahal sebenarnya kita mampu untuk bisa konsentrasi untuk menyediakan kebutuhan pangan negara kita, rakyat kita dengan usaha sendiri begitu. Saya nggak yakin kalau misalnya kebutuhan beras itu bisa bisa terpenuhi dengan baik, kecuali kita impor. Nek wis impor ya wis pasti dapat lah ya. Saya melihat melihat bagaimana panen ini bisa mencukupi kebutuhan pangan kita. Saya melihat masih kurang gitu, masih kurang. Kalau ngomong ya impor aja Bu, ya udah selesai, kita nggak usah ngomongin kekurangan pangan gitu. Bagaimana untuk mendorong dari mitra-mitra kerja sendiri Bu untuk biar mandiri gitu? Jadi ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, harus ada pengetatan tentang wilayah pertanian yang tidak boleh diapa-apain. Untuk pertanian ya pertanian, untuk sawah. Karena itu untuk ketersediaan pangan kita, bukan untuk bangunan gitu ya. Lalu kemudian benih menjadi faktor yang penentu dalam produktivitas. Ya, benih itu kalau benihnya bagus, produktivitasnya akan bagus. Kemudian pengelolaan pertanian secara modern, secara baik, secara tepat itu menjadi faktor juga untuk bisa memberikan produktivitas secara luas juga. Nah, ini beberapa faktor ini harus disediakan oleh negara dan ini immediate, tidak boleh nanti. Karena ini masalah perut, masalah pangan. Ya.
Terima kasih banyak Bu Ya, atas sama-sama. kesediaan waktunya. Oke. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota dan kebetulan juga wakil dari ketua komisi 4 DPR RI, yang mana pemirsa DPR menganjurkan buat pemerintah untuk pengetatan lahan pertanian dan juga menaikkan dari benih-benih sendiri dan pengelolaan secara modern untuk dari pertanian sendiri dan untuk mengkonsentrasikan pada pemenuhan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian Anda, pemirsa. Kembali ke studio. Terima kasih rekan tim CNN yang telah melaporkan langsung dari Gedung Nusantara DPR RI. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Zia Ulbar. Terima kasih Diva dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu belajar dari Taylor Swift, Indonesia perlu jajaki peluang kolaborasi konser musik internasional. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini Komisi 10 DPR RI ingatkan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menjajaki dan memanfaatkan penuh sejumlah peluang guna memfasilitasi agenda konser dan event internasional. Terkait hal ini, anggota Komisi 10 DPR RI Ratih Megasari Singkaru menilai industri ekonomi kreatif berpotensi menyumbang devisa negara hingga bernilai triliunan. Belajar dari pengalaman pemerintah Singapura yang berhasil memanfaatkan agenda konser Taylor Swift selama 6 hari, Indonesia pun bisa melakukan tindakan yang sama. Sebagaimana diketahui, selama beberapa hari berturut-turut konser Taylor Swift yang diadakan di negara Singapura meningkatkan PBD negara hingga 4-12 triliun rupiah yang didapat hanya dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam memperkuat kredibilitas pariwisata, khususnya pada bidang ekonomi kreatif yang dapat menumbuhkan roda ekonomi negara. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Kemenparekraf perlu aktif ubah paradigma Pemda kelola potensi pariwisata. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini Komisi 10 DPR RI ingatkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terlibat aktif dalam mengubah paradigma pemerintah daerah dalam mengelola potensi pariwisata. Terkait hal ini, anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amalia menyoroti pandangan sebelah mata pemerintah akan dampak dari potensi pariwisata. Keseriusan pemerintah dalam menganggap dan mengelola pariwisata secara berkelanjutan dinilai dapat menguatkan kredibilitas pariwisata Indonesia dan mendatangkan berbagai peluang yang berdampak signifikan terhadap roda perekonomian daerah.
Sektor pariwisata dapat menjadi tulang punggung bagi negara. Pemerintah pusat dan daerah perlu bersama menyusun rencana dan strategi untuk memperkuat pondasi pariwisata termasuk terkait pembangunan infrastruktur pariwisata. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait belajar dari Taylor Swift, Indonesia perlu jajaki peluang kolaborasi konser musik internasional. Serta Kemenparekraf perlu aktif ubah paradigma Pemda kelola potensi pariwisata. Sekian dari saya pemirsa, kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.